Panjenengan dari mana bapaknya? Dari Cikampek. Ya, Cikampek. dari Cikampek. Bapak siapa? Abi. Dari Cikampek. Panjenengan dari mana bapaknya? Sukoharjo. 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 Bapak siapa? Maksudnya. Panjenengan dari mana, Mas? Dari Pati. Pati. Iya. Mas siapa? Susilo. Mas Susilo dari Pati. Kalau panjenengan mbaknya dari mana? Dari Banyuwangi. Ibu siapa? Oh, okay. Kalau panjenengan ibunya? Dari Blitar. Dari Blitar. Ibu siapa? Oh, okay. Semuanya sebelum kesini sudah sempat menyimak video pencerahannya di Putra Romo Channel nggih? Sudah ya? Ya. Ingat Putra Romo Channel loh ya, bukan yang lain. Soalnya ada beberapa YouTuber itu juga ikut mengupload video-video saya. Jadi walaupun video itu, di dalam video itu saya, kalau bukan di Putra Romo Channel itu tidak lengkap. Jadi yang lengkap, detail, selesai dari awal sampai akhir itu adalah video-video pencerahan dari saya di Putra Romo Channel. Kalau selain Putra Romo Channel itu tidak lengkap karena ada bagian-bagian yang dipotong agar supaya durasinya tidak panjang. Jadi jangan bingung kalau nyimaknya tidak di Putra Romo Channel, itu bingung nantinya. Karena tidak selesai, tidak jelas. Nah kalau di Putra Romo Channel itu videonya utuh. Nggak ada yang dipotong, nggak ada yang disingkat. Paling cuma ditambah volumenya supaya lebih kencang suaranya. Sebelum kesini sudah menyimak video-video pencerahannya di Putra Romo Channel. Artinya sedikit banyak sudah mengerti dan memahami apa arti maksudnya Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku, serta mengetahui kemana arah tujuannya Wahyu Pancagaib, Wahyu Pancalaku. Kira-kira ya enggak gagal paham kan? Dikarenakan semua, segalanya, bahkan seluruhnya tentang apa dan bagaimana Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku itu sudah saya informasikan tanpa tedeng aling-aling, menggunakan berbagai macam sudut pandang dan bahasa yang sederhana. Jadi sebelum datang ke sini, kalau terlebih dulu menyimak video-video pencerahannya di Putra Romo Channel, itu saya jamin mengerti. Saya jamin paham, saya jamin tahu ilmu pengertian, ilmu pemahaman, dan ilmu pengetahuannya. Kalau nyimaknya video-video pencerahan di Putra Romo Channel dengan baik. Tapi kalau bukan di Putra Romo Channel pasti kurang mengerti, pasti kurang paham, pasti kurang tahu. Dikarenakan ada bagian-bagian video yang dipotong agar supaya durasi videonya tidak panjang. Namanya juga orang sedang cari uang di YouTube. Gitu.
Walaupun nyimak videonya di Putra Romo Channel, tapi kalau nonton tetap nggak ngerti, nggak paham, nggak tahu. Karena video-video di Putra Romo Channel itu bukan video tontonan, bukan video hiburan. Jadi kalau ditonton pasti nggak akan ngerti, nggak akan paham. Karena nonton itu kan hiburan. Nah kalau nyimak itu kan belajar. Kalau belajar itu nyimak, tapi kalau mencari hiburan itu nonton. Ada itu, ada banyak yang pertanyaan itu menunjukkan kalau bukan Putra Romo Channel yang disimak. Misal contoh, pertanyaannya, apa boleh Pak Web perempuan ikut mengkaji diri bersama Pak Web? Itu kan udah jauh ya, udah jauh. Pertanyaannya nggak nyambung. Nah karena pertanyaannya nggak nyambung, kemudian saya memberi saran untuk tidak gampang percaya, untuk tidak gampang tertarik. Saya beri saran agar supaya menyimak video-videonya, pencerahannya dengan baik di Putra Romo Channel. Saya selalu memberikan saran-saran seperti itu untuk yang tidak nyambung pertanyaannya. Kenapa saya katakan tidak nyambung? Lawang di setiap video ketika kadangan seperti ini, di akhir kadangan itu kan saya memutar kamera. Terlihat kan yang perempuan terlihat, yang laki-laki terlihat. Perempuannya ada yang tua, ada yang muda, laki-lakinya ada yang tua, ada yang muda. Kalau sampai bertanya apa boleh perempuan ikut mengkaji, ya berarti kan nggak tahu tuh, ya nggak? Nggak tahu. Karena apa? Karena bukan Putra Romo Channel videonya yang disimak. Nah bagian itu tentunya dipotong, dibuang. Sehingga tidak pernah tahu kalau yang mengkaji diri di sini itu ada perempuan, ada laki-laki, bahkan ada banci. Nggak tahu. Karena channel YouTube yang sedang cari uang yang disimak. Bukan channel YouTube untuk belajar. Ada lagi yang bertanya, kalau ikut mengkaji diri bersama Pak Web, biayanya berapa, syaratnya apa? Lah ini kan nggak nyambung. Ya, itu kan nggak nyambung. Lawang saya hampir di setiap video itu teriak-teriak menjelaskan tentang itu kan bengok-bengok loh, teriak-teriak sampai urat saya itu sebesar ini. Lah kok masih bertanya biayanya berapa, syaratnya apa, kan nggak nyambung kan berarti. Itu dikarenakan dia nonton video saya di channel YouTube lain, bukan menyimak video-video pencerahan dari saya di Putra Romo Channel. Sedangkan untuk panjenengan yang sedikit banyak sudah mengerti, sudah memahami apa arti maksudnya Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku, serta sedikit banyak sudah mengetahui kemana arah tujuannya Wahyu Pancagaib dan Wahyu Pancalaku, maka saya minta kesungguhan panjenengan. Ya. Saya minta kesungguhan panjenengan, saya minta keseriusan panjenengan. Selain kesungguhan panjenengan, saya tidak minta apa-apa. Kesungguhan panjenengan inilah nanti yang akan menentukan hasilnya panjenengan. Untuk panjenengan sendiri, bukan untuk saya. Untuk panjenengan sendiri. Maka motivasi dari saya, ketika panjenengan diberi motivasi sore hari, tolong disimak baik-baik. Tolong disimak baik-baik dan pastikan kalau panjenengan itu nggak gagal paham. Nah, pastikan setelah diberi motivasi sore hari, panjenengan itu tidak gagal paham. Pastikan itu. Dan motivasi-motivasi yang diberikan disimak baik-baik. Karena motivasi yang diberikan ketika sore hari, itulah nanti yang akan panjenengan praktekkan semalam suntuk. Lah ini kalau panjenengan gagal paham, semalam suntuk panjenengan dalam kebingungan nanti. Dan selama panjenengan manekung atau gembleng, praktekkan apa yang dimotivasikan.
Jangan pernah mempraktekkan yang tidak dimotivasikan. Lakukan apa yang dimotivasikan sore hari tersebut. Di sela-sela istirahat, sediakan diri panjenengan untuk membaca tulisan-tulisan saya yang ada di tempat kadangan ini. Baca di sela-sela istirahat. Kalau ada bacaan-bacaan yang belum hafal, sebaiknya membuka buku hijau dulu. Tapi kalau sudah hafal semua bacaan-bacaan yang digunakan, sediakan diri panjenengan untuk membaca tulisan-tulisan yang saya pajang atau yang saya pamerkan di tempat kadangan ini. Sedangkan tulisan yang ada di papan tulis yang besar itu, nah itu harus hafal panjenengan. Bukan cuma dibaca, namun juga panjenengan harus hafal. Karena itu adalah alat untuk praktek nantinya. Alat untuk praktek nantinya. Kalau panjenengan tidak hafal alatnya, bagaimana panjenengan bisa praktek? Dan yang terakhir, selama panjenengan manekung atau selama panjenengan gembleng, panjenengan sedang berlatih dua hal saja, enggak banyak. Latihan panjenengan itu hanya dua, tidak banyak. Walaupun latihannya hanya dua hal, ini dibutuhkan kesungguhan, dibutuhkan keseriusan. Kalau tidak sungguh-sungguh, kalau tidak serius, panjenengan tidak akan bisa. Walaupun hanya dua hal yang panjenengan latih. Apakah dua hal itu? Satu, diam. Ketika panjenengan bersamadi setelah melakukan patrap. Yang kedua, di luar patrap samadi, menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Itulah dua hal yang panjenengan latih selama manekung, selama gembleng. Pelatihan tentang dua hal ini panjenengan harus ahli. Karena dua hal inilah nantinya caranya praktek di rumah panjenengan. Tanpa saya di sana. Kenapa bentuk latihannya kok hanya dua hal saja? Kok tidak tiga, tidak empat, kok tidak 10 hal? Dua hal ini saja, kalau panjenengan tidak sungguh-sungguh, panjenengan tidak akan bisa. Satu itu. Yang kedua, selain dua hal ini, itu sudah saya siapkan di buku yang nantinya akan saya hadiahkan kepada panjenengan. Selebihnya itu bukan urusan kita. Bukan pekerjaan kita, bukan kuasa kita. Jadi kita tidak perlu ikut campur, apalagi sampai mengambil alih. Pekerjaan kita, urusan kita adalah diam ketika bersamadi setelah melakukan patrap. Di luar patrap samadi, menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Itulah urusan kita. Itulah pekerjaan kita. Selain itu bukan urusan kita. Jadi jangan ikut campur. Selain dua hal itu bukan pekerjaan kita. Jadi jangan merebut apalagi sampai mengambil alih. Urusannya siapa? Pekerjaannya siapa? Urusan dan pekerjaannya Maha Suci, bukan makhluk. Urusan dan pekerjaan makhluk hanya diam ketika bersamadi setelah melakukan patrap. Di luar patrap samadi,
menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Itu urusan dan pekerjaan makhluk. Ngerti dan paham nggih apa arti maksudnya? Kemana arah tujuannya juga tahu. Di dalam prakteknya, entah itu ketika manekung atau gembleng, atau sesudah manekung atau gembleng, yaitu di rumah panjenengan sendiri masing-masing, itu terumit dan terberat adalah menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Ini rumit dan berat, dibutuhkan kesungguhan, dibutuhkan keseriusan. Kenapa saya katakan berat dan rumit? Menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Dikarenakan di luar patrap samadhi itu kita berhadapan dengan alam semesta seisinya. Kalau diam, ketika bersamadhi setelah melakukan patrap itu gampang dan ringan. Karena kita hanya berhadapan dengan Maha Suci, bukan alam semesta seisinya. Jadi pelatihan diam ketika panjenengan bersamadhi setelah melakukan patrap itu panjenengan sedang berurusan dengan Maha Suci. Hanya dengan satu saja, berurusan dengan Maha Suci. Dan apapun urusannya disikapi dengan diam. Kalau di luar patrap samadhi, pelatihan di luar patrap samadhi yaitu menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup itu panjenengan sedang berhadapan dengan alam semesta seisinya, sedang berurusan dengan alam semesta seisinya yang jumlahnya triliunan. Dan apapun kejadiannya harus disikapi hanya dengan menikmati rasanya kelakuan diri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Miliaran isinya alam semesta hanya dihadapi dengan menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Bukan dengan yang lain, tidak dihadapi dengan yang lain. Nah, dua hal ini sedang panjenengan latih selama panjenengan manekung atau gembleng. Hingga panjenengan menjadi ahli. Agar supaya nantinya setelah selesai manekung atau gembleng, meninggalkan pesanggrahan ini, berada di tempat tinggal panjenengan masing-masing, panjenengan itu tidak bingung, bisa praktek secara dewasa dan mandiri, tidak bingung. Kalau panjenengan belum ahli, panjenengan bingung, karena bingung panjenengan tidak bisa praktek. Bisa ngerti dan paham nggih? Wahyu pancagaib adalah jati diri manusia hidup. Tersebut sedulur papat kalimo pancer. Wahyu pancagaib adalah jati diri setiap manusia hidup. Tersebut sedulur papat kalimo pancer. Sedangkan wahyu pancalaku atau iman tak lain dan tak bukan adalah sikap dan sifatnya wahyu pancalaku, pancagaib. Yang tak lain adalah sedulur papat kalimo pancernya setiap manusia hidup. Kehidupan manusia hidup di dunia ini
hanya dapat dilakukan dengan mengibadahkan wahyu pancagaib menggunakan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Jika tidak, maka kehidupan manusia hidup tersebut akan mengalami masalah. Nah, kalau tidak manusia hidup di kehidupan dunia ini, kalau tidak mengibadahkan atau tidak mempraktekkan wahyu pancagaib, menggunakan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman, maka manusia hidup yang sedang hidup di dunia ini akan bermasalah. Akan bermasalah. Agar supaya manusia hidup yang sedang hidup di dunia ini tidak bermasalah, maka manusia hidup itu suka tidak suka, mau tidak mau, cocok tidak cocok, harus mempraktekkan atau harus mengibadahkan wahyu pancagaib menggunakan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Dikarenakan wahyu pancagaib adalah jati dirinya manusia hidup, tersebut sedulur papat kalimo pancer. Sedangkan wahyu pancalaku atau iman adalah sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri. Jadi berkehidupan di dunia ini kalau tidak mempraktekkan wahyu pancagaib, menggunakan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman, maka seseorang itu akan bermasalah. Paham nggih? Sedangkan diam ketika kita bersamadi setelah melakukan patrap, di luar patrap samadi, menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup adalah cara atau teknik mempraktekkan wahyu pancagaib menggunakan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Jadi, jika ada pertanyaan pada diri panjenengan, caranya mengibadahkan atau caranya mempraktekkan wahyu pancagaib menggunakan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman, bagaimana Pak Web? Jawabannya adalah diam ketika bersamadi setelah melakukan patrap. Di luar patrap samadi adalah menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Dua hal inilah cara atau teknik mengibadahkan atau mempraktekkan wahyu pancagaib menggunakan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Gitu. Kehidupan di dunia ini tidaklah mudah. Ya. Makhluk apapun yang hidup di dunia ini tidak mudah. Karena setiap makhluk itu punya tanggung jawab. Punya peran sendiri-sendiri, punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Dan peran serta tanggung jawab ini endingnya adalah menjaga otak atau pikirannya sendiri. Menjaga hati atau batinnya sendiri, menjaga kelamin atau syahwatnya sendiri-sendiri. Itu endingnya. Klimaknya adalah mengenal diri. Siapa dirinya? Dari mana dirinya? Untuk apa dirinya? Hendak kemana dirinya? Itu adalah klimaknya. Dengan seperti itu, maka siapapun dan apapun yang hidup di dunia ini bisa membawa diri, bisa menempatkan diri, bisa menyesuaikan diri, dan bisa menjaga diri kapanpun dan dimanapun. Makhluk apapun yang bisa membawa diri, makhluk apapun yang bisa menempatkan diri, yang bisa menyesuaikan diri, yang bisa menjaga dirinya,
tidak akan bisa disentuh masalah, tidak akan bisa disentuh karma, tidak akan bisa disentuh dosa, tidak akan bisa disentuh penderitaan, tidak akan bisa disentuh kemiskinan, tidak akan bisa disentuh kesakitan, tidak akan bisa disentuh kecelakaan, bahkan tidak bisa disentuh kematian dan kehancuran. Jadi yang bisa disentuh itu adalah makhluk-makhluk yang tidak bisa membawa diri, tidak bisa menempatkan diri, tidak bisa menyesuaikan diri, dan tidak bisa menjaga diri. Kenapa makhluk yang hidup di dunia ini kok sampai tidak bisa membawa diri, tidak bisa menempatkan diri, tidak bisa menyesuaikan diri, tidak bisa menjaga diri? Itu dikarenakan tidak mengenal dirinya itu siapa, dari mana, untuk apa, dan hendak kemana. Kenapa kok sampai tidak mengenal dirinya siapa, dari mana, untuk apa, dan hendak kemana? Dikarenakan yang dilakukan itu bukan wahyu pancagaib dan menggunakan sikap-sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri. Tuh, urutannya itu seperti itu urutannya. Jadi siapapun dia, makhluk apapun yang selama hidup di dunia ini mengenal dirinya siapa, dari mana, untuk apa, dan hendak kemana, pasti dia akan mempraktekkan, menggunakan gitu ya, wahyu pancagaib, menggunakan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Siapapun makhluknya, bagaimanapun makhluknya, yang selama hidup di dunia mempraktekkan wahyu pancagaib atau mengibadahkan wahyu pancagaib, menggunakan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman, tidak akan mengalami masalah. Gitu loh. Seberat apapun peran yang harus diperankan selama hidup di dunia ini menjadi mudah dan ringan. Sebesar apapun tanggung jawab yang dipikul selama hidup di dunia ini akan menjadi ringan dan gampang. Karena apa? Karena semua proses, segala proses, seluruh proses itu nampak jelas dan pasti. Dikarenakan semua proses, segala proses, seluruh proses bisa nampak, bisa terlihat dengan jelas dan pasti, maka sesulit, seberat, sebesar apapun proses itu menjadi ringan dan gampang atau mudah. Jadi aslinya walaupun tidak pernah sekolah, bisa baca, bisa menulis, bisa membaca, walaupun tidak pernah sekolah, walaupun tidak pernah berguru, bisa sakti. Walaupun tidak pernah belajar, ngerti, paham, tahu. Bahkan walaupun tidak bekerja, bisa makan, bisa minum, bisa tercukupi segala kebutuhannya. Namun kalau bukan wahyu pancagaib yang dipraktekkan menggunakan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman, wow, tidak mudah, tidak gampang hidup di dunia ini. Tidak gampang itu. Apalagi berwujud manusia. Apalagi berwujud manusia, dikarenakan jika makhluk itu berwujud manusia, maka di dalam dirinya ada otak,
yang bisa berpikir, ada hati yang bisa membatin, ada kelamin yang bisa bersahwat. Lebih rumit lagi. Makhluk lain yang tidak berwujud manusia saja, punya otak namun tidak bisa berpikir, punya hati namun tidak bisa membatin, punya kelamin namun tidak bisa bersahwat. Itu saja sulit. Apalagi makhluk yang memiliki otak dan bisa berpikir, memiliki hati bisa membatin, memiliki kelamin bisa bersahwat. Lebih rumit lagi, lebih sulit lagi, lebih berat lagi. Sebab karena itu tidak sedikit di antara kita mengalami jatuh bangun bahkan kehancuran sebelum saatnya tiba. Disebabkan oleh ketidaktahuannya ikut campur urusan Maha Suci, bahkan merebut kekuasaan Maha Suci. Ujung-ujungnya hancur sendiri, celaka sendiri. Sebenarnya kehidupan manusia di dunia ini terlampau sederhana. Terlampau sederhana. Sangat sederhana. Bagaimana tidak saya katakan terlampau sederhana, terlalu sederhana. Lawang cukup diam ketika menghadap Maha Suci. Ketika menghadap alam semesta seisinya, cukup menikmati rasanya kelakuan diri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Hanya begitu tok. Bagaimana bisa disebut berat, sulit? Lawang cuma begitu tok. Tidak pakai puasa, tidak pakai bertapa, tidak pakai ritual uber sampai sesaji, tidak pakai uang. Enggak pakai modal uang. Letak beratnya di mana, letak sulitnya di mana. Lawang ketika menghadap Maha Suci, hanya diam. Enggak melakukan apa-apa, cuma diam. Ketika berhadapan dengan alam semesta seisinya, menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Sulitnya di mana? Namun pembelajarannya, kalau panjenengan tidak bersungguh-sungguh, ini akan menjadi sulit. Di dalam prakteknya, kalau panjenengan belum ahli, ini akan menjadi sulit. Karena panjenengan belum terbiasa. Panjenengan terbiasa banyak bicara. Panjenengan terbiasa ikut campur urusan Tuhan, bahkan sering merebut kekuasaan-kekuasaan Tuhan. Itu kebiasaan panjenengan. Diam, menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Ini panjenengan belum terbiasa. Artinya panjenengan harus terbiasa agar supaya menjadi ahli. Ini tidak sedikit yang gagal praktek tentang dua hal ini. Ini nggak sedikit loh. Maka panjenengan yang malam ini berhadapan langsung dengan saya, mendengarkan pencerahan secara langsung dari mulut saya, berhati-hatilah. Karena tidak sedikit yang gagal praktek tentang dua hal ini di rumahnya. Tentang diam, ketika bersamadi setelah melakukan patrap, ngerti dan paham arti maksudnya, serta mengetahui kemana arah tujuannya, apa belum panjenengan? Ayo jawab pertanyaan saya. Panjenengan yang lain? Yang lain?  belum.  'Belum. 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 'Belum
Dekat-dekat ke sini. Masnya maju lagi ke sini, Mas. Sedangkan panjenengan sudah apa belum? Sudah. Diam ketika bersamadi setelah melakukan patrap, arti maksudnya panjenengan mengalami proses apa saja, diproses bagaimana saja, itu disikapi hanya dengan diam. Itu arti maksudnya. Nah, datang bisikan, ada bisikan, datang makhluk halus, datang pocong, datang setan, datang nabi, bahkan datang Tuhan, tetap disikapi hanya dengan diam. Tidak terpengaruh, apalagi terbawa. Digigit nyamuk, pinggangnya kaku, kakinya kram, semua itu disikapi dengan diam. Itu arti maksud daripada diam ketika bersamadi setelah melakukan patrap. Ibunya sudah paham? Masnya paham? Bapaknya paham? Awas lo ya. Saya ulang. Arti maksud daripada diam ketika bersamadi setelah melakukan patrap adalah arti maksudnya sebagai berikut. Panjenengan ketika bersamadi diproses model apapun atau mengalami apapun selama bersamadi ini disikapi hanya dengan diam. Disikapi hanya dengan diam. Ndak berpikir, ndak mikir ini apa ini, ndak batin, ndak nebak-nebak, ndak mengeluh, ndak protes, ndak melakukan apapun selain diam. Jublek kaya patung, diam, jublek kaya patung. Ada hujan turun, digigit nyamuk, kakinya kram, pinggangnya kaku, muncul bisikan, muncul gambaran pocong, setan, wali, nabi, bahkan Tuhan, semuanya itu disikapi, ingat, disikapi hanya dengan diam, tidak melakukan apapun. Sebab karena itu bentuk motivasi yang diberikan kepada panjenengan adalah nonaktifkan otak atau pikiran. Dimotivasi seperti itu enggak? Nonaktifkan otak atau pikiran. Maksudnya enggak usah mikir apa-apa. Paham nggak? Nonaktifkan hati atau batin. Maksudnya enggak usah batin apa-apa. Nonaktifkan kelamin atau syahwat. Maksudnya enggak usah berkeinginan apapun atau bertujuan apapun. Pokoknya diem. Klik lo ya, arti maksudnya. Sedangkan tujuan daripada diam ketika bersamadi setelah melakukan patrap adalah maha suci. Bukan selain maha suci. Ya. Tujuannya adalah maha suci. Bukan selain maha suci. Sebab karena itu, apapun yang muncul, apapun yang datang, apapun yang teralami, cukup diam. Karena bukan itu semua. Tujuannya itu bukan itu semua. Tujuannya adalah maha suci. Lah, maha suci ini cedak tanpa senggolan, adoh tanpa wangenan. Arti maksudnya, dekat tidak bisa disentuh, jauh tidak bisa digambarkan atau dibayangkan. Itu maha suci. Dan tidak ada satupun makhluk yang bisa mendekat.
Tidak ada satupun makhluk yang bisa mendekat. Yang bisa mendekat adalah Maha Suci. Yang bisa itu adalah Maha Suci mendekati makhluknya. Kalau makhluk mendekati Maha Suci, tidak akan bisa. Jadi yang bisa mendekat itu adalah Maha Suci itu sendiri. Dikarenakan itu, maka kita harus mempersiapkan diri. Kalau diri kita tidak siap, diri kita belum siap, Maha Suci tidak akan mendekat. Itu tujuan daripada diam, ya. Sebab karena itu, apapun dan bagaimanapun cukup disikapi dengan diam. Tidak perlu digubris. Biarkan terjadi. Apapun yang dialami selama patrap samadhi, biarkan terjadi. Tidak perlu digubris. Karena semua itu bukan tujuannya. Tujuannya adalah Maha Suci. Sekarang sudah paham? Lalu, apakah panjenengan sudah mengerti dan sudah memahami apa arti maksud menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup dan mengetahui kemana arah tujuan menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup yang kita lakukan di luar patrap samadhi? Sudah apa belum? Belum. Yang lain? Belum. Mbaknya? Siap? Apanya yang siap? Belum. Arti maksud menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Pertama, arti maksudnya, pertama, dikarenakan kita sedang berwahyu pancalaku atau iman. Satu itu ya. Dikarenakan kita sedang berwahyu pancalaku atau iman. Lah sekarang panjenengan sudah tahu belum apa itu wahyu pancalaku atau iman? Belum juga? Ibunya sudah tahu? Itu yang bisa membawa diri menjadi kan? Coba nengok ke papan tulis. Apa itu wahyu pancalaku? Panjenengan sudah nengok papan tulis masih belum tahu juga. bingung Pak saya Mas. Kenapa bisa bingung? Lah wong pertanyaan saya sederhana. Katanya panjenengan sebelum kesini sudah menyimak video pencerahannya di Putra Romo Channel. Terlebih lagi panjenengan sering kadangan dengan Pak Purwo. Kok bisa bingung dengan pertanyaan wahyu pancalaku itu apa? Nah, coba. Coba jenengan tengok sana. Itu kan ada tulisannya wahyu pancalaku. Gede-gede begitu. Kenapa Mas bisa bingung? Saya juga sudah menghafal. Sudah menghafal, Iya. tapi bingung. Iya. Unik ya. Kenapa bisa bingung begitu? Coba kalau sudah menghafal, coba jelaskan. Kunci. Itu wahyu pancagaib, Ibu. Yang saya pertanyaan wahyu pancalaku atau iman. Oh, memangnya panjenengan kesadarannya kemana? Lawang sedang berhadapan dengan saya. Berarti sikapnya. Saya tidak bertanya tentang sifat atau sikap, bukan. Wahyu pancalaku, Ibu. Ini kok bingung ya Pak? Hmm. Maaf Pak, mau diterangkan aja Pak, saya bingung. Wahyu pancalaku adalah pasrah kepada Gusti, menerima keputusan Gusti, mempersilahkan kuasa Gusti, merasakan kenyataan Gusti, dan menebar cinta kasih sayang Gusti. Apakah masih bingung, Ibu? Enggak. Sudah hafal itu? Kenapa bingung? Karena panjenengan kesadarannya tidak mengarah kepada saya. Panjenengan tidak berkomunikasi dengan saya.
Jadi motivasi dari saya selama panjenengan manekung atau gembleng, saya ingin panjenengan menghadap ke papan tulis itu. Sebenarnya di buku hijau itu juga ada. Artinya panjenengan masih belum mengerti, memahami, dan mengetahui apa dan bagaimana itu wahyu panca gaib dan wahyu panca laku, Ibu. Paham nggih? Sudah paham ibunya? Sudah paham, Bu? Masih belum? Saya yang menghafal itu Pak. Disuruh menghafal sifat itu. Nah, kalau panjenengan hanya menghafal itu maksudnya apa? Bagaimana? Iya, saya kan tidak bertanya maksudnya apa, kan tidak. Saya hanya bertanya, sudah paham, sudah ngerti belum, sudah tahu belum apa itu wahyu pancalaku. Cuma itu tak kan pertanyaan saya. Panjenengan menangkapnya berlebihan. Itu yang membuat panjenengan bingung. Padahal bahasa saya sederhana, tapi panjenengan menerimanya berlebihan. Terus lagi, ketika saya bertanya, tahu belum apa itu wahyu pancalaku? Kan di sana ada tulisannya, jenengan harusnya membaca wahyu pancalaku. Oh, ini, kan gitu harusnya. Karena panjenengan menerimanya berlebihan, akhirnya panjenengan bingung. Sekarang sudah paham kan? Jadi nanti ketika panjenengan diberi motivasi sore hari, atau ketika kadangan bersama saya seperti ini, ketika saya berbicara wahyu pancagaib, jenengan tahu, oh wahyu pancagaib itu kunci paling gitu loh. Ketika saya ngomong wahyu pancalaku, jenengan tuh tahu, oh wahyu pancalaku yang dimaksud adalah pasrah kepada Gusti, menerima, gitu maksud saya. Paham nggak? Nggih. Jangan nulis dulu, Ibu. Jangan nulis dulu, jangan. Ya, itu di sana ada kok. Itu di sana ada. Saya enggak punya buku di rumah. Iya, nanti gampang soal buku itu. Yang penting pembelajarannya kan saya pajang di sini semua. Jadi tidak perlu panjenengan nulis di buku dan lain sebagainya. Tidak perlu. Tinggal duduk di sini santai, menghadap mana yang belum tahu, dengan baca, selesai. Saya ulang pertanyaannya. Apa dan bagaimana arti maksud daripada menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup? Apakah panjenengan sudah paham, sudah mengerti, sudah tahu? Arti maksudnya sudah ngerti, sudah paham, sudah tahu, apa belum? Belum. Yang lain bagaimana? Belum. Yang lain, panjenengan tidak cuma berdua. Yang lain sudah paham, ada yang belum paham. Baik. Arti maksud daripada menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Arti maksudnya adalah satu, kita sedang berwahyu pancalaku atau iman. Artinya, maksudnya kita dalam keadaan, raga kita dalam keadaan manembah. Jiwa kita dalam keadaan pasrah. Raga kita dalam keadaan manunggal. Jiwa kita dalam keadaan menerima. Dan seterusnya. Paham ya?
Wahyu Pancalaku, simpelnya Wahyu Pancalaku loh ya. Nah, Wahyu Pancalaku ini sebagai sikap ada 5, sebagai sifat ada 5, dan tertulis dengan besar-besar di papan tulis itu. Ya, 1. Arti maksudnya dikarenakan kita sedang berwahyu Pancalaku atau iman. Lah, yang kedua, di dalam keadaan berwahyu Pancalaku atau iman ini, kita menghadapi alam semesta seisinya. Dan semuanya itu kita belum kenal. Semuanya itu kita belum tahu. Semuanya itu kita belum paham. Semuanya itu kita belum ngerti. Coba. Kalau di dalam berwahyu Pancalaku atau iman, kita tidak menikmati rasanya kelakuan diri kita sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Pernah mengalami pecah kepala jenengan? Saking pusingnya. Karena apa? Karena menghadapi alam semesta seisinya yang jumlahnya miliaran dan itu kita belum kenal. Belum tahu, belum paham, belum ngerti. Pasti bingung. Pasti kacau. Pasti ragu, bimbang, bahkan takut. Yang ketiga, maka tujuan kita berada di dunia ini adalah menyempurnakan alam semesta seisinya. Bagaimana bisa lawang berhadapan aja sudah bingung. Nah, wong berhadapan saja sudah bingung. Boro-boro menyempurnakan. Itulah arti maksud daripada menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Sekarang sudah tahu kan, sudah paham dan sudah ngerti nggih? Kemudian sudah tahu apa belum arah tujuan daripada menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup? Sudah tahu apa belum arah tujuannya kemana? Yang lain? Belum. Bapaknya? Belum. Ibunya? Belum. Baik. Tujuan, arah tujuan daripada menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup adalah hidup kita yang tak lain dan tak bukan guru sejati kita. Itu arah tujuannya. Jadi tujuannya itu bukan ke Tuhan, bukan ke Maha Suci, bukan ke alam semesta seisinya, dan bukan ke lain-lainnya. Tujuannya tak lain dan tak bukan adalah kepada hidup kita yang itu adalah guru sejati kita. Dan guru sejati kita atau hidup kita ini berada di dalam diri kita, bukan di luar diri kita. Hanya dengan menikmati rasanya kelakuan diri sendiri yang tak lain dan tak bukan itu obah polae urip, gerak-geriknya hidup, maka hidup akan memberikan pencerahan-pencerahan kepada kita dengan kesadaran cinta kasih sayang. Itu arah tujuan daripada menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup.
Walaupun betapapun kita berhadapan dengan alam semesta seisinya yang jumlahnya miliaran dan miliaran itu kita tidak kenal, kita pasti mengerti, pasti memahami, pasti mengetahui. Apapun dan bagaimanapun itu. Dikarenakan hidup kita atau guru sejati kita akan memberikan pencerahan-pencerahan. Tahu nggih sekarang? Lah, menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Ini kalau belum ahli, panjenengan belum menguasai, jatuh bangun panjenengan. Jatuh bangun. Betapapun sederhananya saya menjelaskan. Betapapun banyaknya video-video pencerahan di Putra Romo Channel, panjenengan akan tetap kebingungan jika panjenengan belum ahli. Untuk bisa ahli, panjenengan perlu melatih diri tentang ini bersungguh-sungguh. Karena kalau sampai belum ahli, panjenengan pasti bingung. Ketika praktek, bingungnya itu ketika panjenengan praktek gitu loh. Praktek di rumah panjenengan sendiri tanpa saya di sana. Misal contoh, panjenengan punya hutang. Kemudian hutang panjenengan itu ditagih sama orang yang memberi hutang kepada panjenengan. Ketika hal ini terjadi dan sedang panjenengan hadapi, ini kacau panjenengan. Loh, katanya Pak Web, kalau ini hutang bisa lunas, bisa terbebas dengan lunas. Kok ini hutang saya masih belum lunas? Loh, apakah Romo nggak tahu ya kalau saya belum punya uang? Kok orang yang menghutangi saya kok digerakkan untuk menagih kepada saya? Kurang apa sih saya? Apakah patrap samadhi saya kurang tepat? Apakah samadhi saya kurang lama? Apakah wahyu pancalaku saya salah? Terus menghakimi diri, mengadili diri, memojokkan diri. Mengkerdilkan diri sendiri. Bukan menikmati rasanya kelakuan. Nya sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, tapi sibuk menghakimi dirinya sendiri, mengadili dirinya sendiri, menyalahkan dirinya sendiri, mengotak-atik kejadian yang sedang terjadi. Bukannya menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Itu yang akan terjadi pada diri panjenengan kalau panjenengan belum ahli di sini. Ketika otak panjenengan berpikir Jakarta, berpikir Surabaya, berpikir Amerika, bukannya menikmati rasanya kelakuan otak yang sedang berpikir, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, jenengan malah pusing, berlanjut, Jakarta itu, nggak heran Jakarta itu seperti itu, Surabaya, jenengan malah ikut ke situ, bukannya menikmati rasanya, tapi ikut. Kalau panjenengan tidak ahli di sini. Apalagi sampai panjenengan sampai kehilangan sesuatu yang berharga. Panjenengan bisa larut ikut dan mengadili diri sendiri, bahkan menyalahkan Tuhan, menyalahkan Maha Suci. Kalau panjenengan tidak ahli di sini, belum ahli di sini. Padahal selama panjenengan manekung, selama panjenengan gembleng, saya nguprus, teriak-teriak, nikmatin, tapi ketika menghadapi kejadian panjenengan larut, bukannya menikmati rasanya kelakuan, tapi larut, kesan terbawa.
Ini banyak sekali yang mengalami seperti ini kejadiannya. Ketika panjenengan sedang berjalan kemudian tersandung, bukannya menikmati rasanya tersandung, tapi panjenengan kok bisa ya? Apa saya tadi putus kesadarannya ya? Apa patrap saya kurang hebat? Jenengan terus seperti itu. Bukannya menikmati rasanya kelakuan. Nah, ini rumit sekali kalau panjenengan tidak ahli di sini. Karena apa? Karena kejadian yang dihadapi itu spontanitas di luar rencana panjenengan. Nah, kalau panjenengan belum ahli di sini, jenengan gugup, buyar semua. Panjenengan tidak akan bisa menyadari kalau panjenengan dalam keadaan berwahyu pancalaku. Dan prakteknya wahyu pancalaku terbaik adalah menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Panjenengan lupa tentang itu, lupa. Padahal sederhana. Hanya menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup itu sederhana sekali. Tapi dibutuhkan keahlian di situ. Karena jika tidak ahli-ahli, panjenengan bukan itu yang dipraktekkan. Prakteknya itu bukan menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Prakteknya itu ikut campur merebut kekuasaan Tuhan. Prakteknya itu mendekte, menghina diri sendiri, menghakimi diri. Prakteknya itu nanti seperti itu. Bahkan belum lama ini ada kejadian seseorang istri hamil. Setelah beberapa bulan, kehamilannya ini hilang. Dan kedua orang ini, keluarga orang ini, lakunya sudah saya acungi jempol. Lakunya itu sudah saya acungi jempol. Tapi dikarenakan belum ahli, diam ketika bersamadi setelah melakukan patrap, belum ahli di luar patrap samadi, menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Ketika mengalami kandungannya hilang, ini apa samadi saya salah, apa wahyu pancagaib saya kurang bagus, apa saya punya dosa, apa saya punya luput, kok bisa ya? Wong sudah sekian bulan kok hilang. Ini karena apa ya? Wong nggak pernah beraktivitas itu, nggak pernah ini, diopa ini baik-baik. Sebelum mengalami kehamilan ada isyarah seperti ini, ada ilham seperti ini. Namun di pertengahan perjalanan setelah berusia sekian bulan hilang tanpa jejak. Kok bisa ya? Bukannya menikmati rasanya kelakuan diri, tapi itu yang dilakukan. Unik kan? Itu karena apa? Karena belum ahli. Yang lainnya juga banyak. Ketika ditagih hutang karena hutangnya ada hutang yang belum lunas. Ketika menghadapi masalah, itu sibuk menghadapi hutangnya, sibuk menghadapi masalahnya. Bukan menikmati rasanya kelakuan diri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. 4 hari 5 malam selama menekung menggembleng saya berbicara, teriak-teriak tanpa guna. Lalu nggak ada prakteknya, nggak bisa praktek. Nah, kalau sudah seperti itu, panjenengan tidak akan bisa membuktikan apa yang saya sampaikan yang tingginya itu melebihi langit. Nggak akan dapat apa-apa. Capek kok. Dan saya pun akan kecewa. Karena merasa sia-sia, saya teriak-teriak itu merasa sia-sia. Padahal sederhana. Hanya diam ketika bersamadi setelah melakukan patrap. Di luar patrap samadi, menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan
kesadaran cinta kasih sayang hidup selesai. Apapun itu selesai. Walaupun panjenengan bukan mekanik dan tidak mempunyai pabrik, kalau panjenengan ingin menciptakan pesawat terbang, bisa. Hanya dengan dua hal itu loh. Sebab karena itu saya motivasikan berulang kali, itu pun dengan teriak-teriak. Itu pun dengan teriak-teriak. Dan panjenengan ragu karena panjenengan tidak bisa membuktikan. Panjenengan tidak bisa membuktikan karena panjenengan tidak praktek. Gitu loh. Ketika menghadapi alam semesta seisinya, panjenengan tidak praktek. Justru panjenengan menghadapi, berupaya bagaimana caranya menghadapi alam semesta itu. Bukan menikmati rasanya kelakuan diri. Tapi panjenengan berupaya menghadapi alam semesta seisinya. Dengan caranya otak panjenengan berpikir. Tidak akan bisa. Panjenengan akan tetap kacau. Nah itu kalau larut terus-terusan panjenengan lakukan, hasil manekung atau hasil gembleng panjenengan itu pret. Manekung atau gembleng hanya dapat dilakukan sekali seumur hidup. Gagal mempertahankannya, panjenengan kembali awam. Maka prakteknya segampang itu kan. Nggak pakai puasa, nggak pakai bertapa, nggak pakai ritual uber sampai sesaji, tidak pakai duit. Tapi panjenengan lebih memilih menderitakan diri panjenengan sendiri. Ingin usaha tapi tidak punya modal. Ingin usaha tapi tidak punya modal. Bukannya menikmati rasanya kelakuan diri yang ingin usaha tapi tidak punya modal. Menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, malah sibuk berpikir cari hutang ke sana, cari modal dan lain sebagainya. Itu prakteknya seperti itu yang terjadi. Kalau panjenengan tidak ahli, kalau panjenengan belum ahli di sini. Padahal hanya dengan menikmati rasanya kelakuan diri sendiri yang sedang berkeinginan berusaha tapi nggak punya modal ini, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup dan modal itu akan datang dengan sendirinya. Lebih memilih sibuk mencari kesana kesini untuk modal usaha. Ini kalau panjenengan tidak ahli itu loh nanti yang panjenengan akan lakukan setelah meninggalkan pesanggrahan ini. Dan itu memalukan. Lawang saya ngomong itu melebihi langit tingginya. Nah kalau prakteknya seperti itu kan memalukan. Hanya dengan menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, apapun itu jelas dan pasti. Dikarenakan jelas dan pasti, kita jadi bisa. Lawang jelas dan pasti. Apakah itu masih belum cukup? Kenapa mencari yang tidak jelas dan itu tidak pasti? Ketika kita kekeh, ketika kita kokoh, menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, kita akan mengerti, kita akan paham, kita akan tahu. Dikarenakan hidup kita memberikan pencerahan. Kita ngerti, tahu, paham. Kapan kita berego, kapan kita berpamrih, kapan kita berarogan, kapan kita senang, kapan kita susah, kapan kita bahagia, kapan kita menderita, kapan otak kita berpikir negatif, kapan otak kita berpikir positif, itu kita tahu. Detik-detik momen itu kita tahu, kita paham, kita ngerti.
Tinggal melakukan kan? Nah, kalau sudah ngerti momen-momennya, sudah ngerti, sudah paham, sudah tahu, tinggal praktek kan? Ketika momen kebahagiaan yang datang, yang ada, tinggal praktek kan? Ya? Tinggal praktek kan? Ketika yang datang adalah momen kesedihan, tahan diri, tidak ngikut kan? Tidak praktek kan? Ketika momen mendapat uang datang, tinggal praktek kan? Ketika momen tidak punya uang, ya jangan praktek lah, nggak dapat uang kok praktek, iya kan? Lah tinggal seperti itu toh. Semuanya dicerahkan, pencerahannya semuanya itu diberikan sama hidup. Kita tinggal praktek. Mau sedih, mau senang, tinggal praktek. Hidup, guru sejati akan memberikan pencerahannya. Pilihannya ada pada kita. Guru sejati hidup memberikan pencerahannya. Pilihan prakteknya ada pada kita. Kalau hidup memberikan pencerahan tentang kebahagiaan, kalau kita suka kebahagiaan perankan. Ketika hidup atau guru sejati memberikan pencerahan tentang kebahagiaan, kalau kita suka dengan kebahagiaan itu, praktekkan. Jika hidup atau guru sejati memberikan pencerahan tentang penderitaan, kalau kita tidak suka ya jangan praktekkan, tapi kalau suka praktekkan. Gampangan. Hanya dengan menikmati rasanya kelakuan diri sendiri yang itu adalah gerak-gerik hidup. Menggunakan hanya dengan seperti itu kita bisa. Kenapa memilih yang tidak jelas? Kenapa lebih memilih yang tidak pasti? Hanya dengan menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup ini loh. Kita tahu semua, kita paham semua, kita ngerti semua. Apapun itu dikarenakan hidup memberi pencerahan. Itulah. Ya. Ketika hidup memberikan pencerahan, hari ini kamu akan kedatangan orang nagih hutang. Hari ini kamu akan kedatangan seseorang yang nagih hutang sama kamu. Untuk membayar hutang, di sini uangnya. Untuk berkhianat, nggak mau bayar hutang, nah di sini. Kalau kamu mau menghindari orang yang nagih hutang ini, nah caranya seperti ini. Itu hidup memberikan pencerahan. Lah kok sampai terjadi ditagih hutang dan tidak bisa bayar, dimarahin sama penagih sampai nangis, kan lucu. Berarti prakteknya bukan menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang itu, melainkan semrawut membohongi dengan janji-janji palsu kepada si penagih hutang. Nah, untuk panjenengan yang bukan yang dulu-dulu, bukan orang-orang yang dulu-dulu, ini hati-hati, jenengan harus ahli. Jenengan sedang berlatih dua hal ini. Kalau jenengan tidak ahli di sini, panjenengan pun akan melakukan hal yang sama seperti yang lain-lain itu di luar sana. Hidup memberikan, awalnya sih menikmati. Awalnya menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang itu. Itu awalnya. Sebab karena itu hidup memberikan pencerahan kan. Namun ketika hidup ini sedang memberikan pencerahan, lah di sini panjenengan sudah terpengaruh. Sehingga tidak tahu pencerahan dari hidup panjenengan, pencerahan dari guru sejati panjenengan itu panjenengan tidak tahu. Karena apa? Karena di tengah-tengah jenengan tidak melanjutkan menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Tidak melanjutkan. Putus ketika berhadapan dengan yang nagih hutang. Putus ketika kehilangan hal yang berharga. Putus ketika berhadapan dengan masalah. Ada sederhana itu.
Lah ini kalau secara terus-menerus panjenengan alami, seiring berjalannya waktu, keraguan-keraguan di dalam diri panjenengan tentang apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku akan muncul. Nah, kalau keraguan ini sudah kuat, panjenengan akan mencari yang lain yang menurut panjenengan lebih hebat daripada wahyu pancagaib. Nah, kalau ini sudah muncul di dalam diri panjenengan, berarti panjenengan gagal paham tentang apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib. Karena wahyu pancagaib yang memiliki sikap dan sifat, yaitu wahyu pancalaku atau iman, adalah puncak di atasnya puncak. Kalau panjenengan masih merasa belum cukup dengan memiliki wahyu pancagaib, berarti panjenengan belum mengenal apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib. Panjenengan masih mencari yang lain, yang menurut panjenengan lebih hebat, lebih tinggi, dan lain sebagainya, berarti panjenengan belum mengenal apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib. Kalau panjenengan belum sukses, kalau panjenengan belum terbebas dari masalah, kalau panjenengan belum sembuh dari penyakit, berarti panjenengan belum mengerti, belum memahami, belum mengetahui, dan belum mengenal apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku. Kalau sudah mengerti, memahami, mengetahui, dan mengenal apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib, yang tak lain dan tak bukan itu adalah Maha Suci sendiri. Tidak ada yang mustahil. Paham? Saya ingatkan sekali lagi, selama panjenengan manekung atau gembleng bersama saya di pesanggeran ini, panjenengan hanya sedang dan hanya berlatih tentang dua hal saja. Yaitu diam ketika bersamadhi setelah melakukan patrap, di luar patrap samadhi, menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Itulah gembok dan kuncinya manusia hidup di dunia ini. Dan itulah teknik atau cara mempraktekkan wahyu pancagaib menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Jadi kalau ada pertanyaan, bagaimana caranya mempraktekkan atau mengibadahkan wahyu pancagaib menggunakan wahyu pancalaku atau sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri? Jawabannya adalah diam ketika bersamadhi setelah melakukan patrap. Di luar patrap samadhi, menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, apapun dan bagaimanapun itu, akan sempurna. Dan kesempurnaannya akan selamat. Bagaimanapun itu akan terselamatkan. Dan keselamatannya akan sempurna. Paham nggih? Di dalam diri kita masing-masing sebagai manusia hidup, ada hidup. Dan hidup inilah sebaik-baiknya guru sejati kita. Karena hidup adalah ruh daripada Maha Hidup. Dialah yang menjamin jiwa raga kita. Dialah yang punya hak menuntun dan membimbing jiwa raga kita. Ini dipraktekkan, tapi belum mengerti, belum memahami dan belum mengetahui apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku, tidak akan bisa. Sesederhana itu, segampang itu, semudah itu. Namun kalau dipraktekkan tanpa mengerti terlebih dulu, tanpa memahami terlebih dulu, tanpa mengetahui terlebih dulu, apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku, tidak akan bisa.
Dan ingat, apa yang saya uraikan malam ini melalui konten video ini seputar laku suci menuju kelanggengan atau keabadian. Sesudah selesai manekung atau gembleng. Untuk pemula yang masih dalam tahapan laku murni menuju suci, kunci the power level 1, kunci the power level 2, kunci the power level 3 atau patrap samadhi mijil sowan, patrap samadhi mijil sampurno, dan patrap samadhi mijil totelenggah itu sudah lebih dari cukup. Jadi jangan minta lebih lagi. Untuk seorang pemula yang masih dalam tahapan laku murni menuju suci, mengerti, memahami apa arti maksud patrap samadhi mijil sowan, dan mengetahui kemana arahnya patrap samadhi mijil sowan. Mengerti, memahami arti maksudnya patrap samadhi mijil sampurno, dan mengetahui kemana arah tujuannya patrap samadhi mijil sampurno. Mengerti, memahami apa arti maksudnya patrap samadhi mijil totolenggah, dan mengetahui kemana arah tujuannya patrap samadhi mijil totolenggah, ini sudah setara aslinya. Dan tentang patrap samadhi mijil sowan, tentang patrap samadhi mijil sampurno, tentang patrap samadhi mijil totolenggah, ini pencerahannya saya sertakan. Tapi jarang yang tertarik mempelajari apa ini arti maksudnya patrap samadhi mijil sowan. Kemana arah tujuannya patrap samadhi mijil sowan? Jarang yang tertarik. Kebanyakan asal dilakukan saja. Sebab karena itu kebanyakan pelaku murni menuju suci ini banyak permintaan-permintaan, banyak pertanyaan-pertanyaan dikarenakan dia tidak mengenal apa yang sedang dipraktekkan. Soal urusan duniawi, kalau mengerti, memahami apa arti maksud patrap samadhi mijil sowan, patrap samadhi mijil sampurno, patrap samadhi mijil totolenggah, mengetahui kemana arah tujuan patrap samadhi mijil sowan, patrap samadhi mijil sampurno, patrap samadhi mijil totolenggah, urusan dunia model apapun aja di situ udah selesai itu. Udah selesai. Dan itu sudah sibuk gitu loh. Sudah sibuk di situ. Sudah nggak punya waktu mempelajari yang lain-lain, itu nggak punya waktu. Namun dikarenakan kurang mengerti dan memahami apa arti maksudnya patrap samadhi mijil sowan, patrap samadhi mijil sampurno, patrap samadhi mijil totolenggah, dan kurang mengetahui kemana arah tujuannya patrap samadhi mijil sampurno, patrap samadhi mijil sowan, patrap samadhi mijil sampurno, patrap samadhi mijil totolenggah, masih bisa tertawa, masih suka hura-hura, masih senang bersenang-senang, membuang waktu, menyia-nyiakan kesempatan. Kalau yang sudah mengerti dan memahami serta mengetahui, tidak akan menyia-nyiakan waktu. Begitu selesai melakukan patrap samadhi, melakukan kunci the power level 1, kunci the power level 2, kunci the power level 3, langsung mengambil keputusan besar, menyelesaikan laku murninya menuju sucinya. Artinya langsung manekung. Kalau yang sudah benar-benar ngerti, paham dan tahu. Kalau masih memilih yang lainnya, masih enjoy, berarti belum mengerti, belum memahami, dan belum mengetahui apa dan bagaimana itu patrap samadhi mijil sowan, patrap samadhi mijil sampurno, patrap samadhi mijil totolenggah. Sesudah selesai manekung, sesudah selesai gembleng, masalah belum selesai, penyakit belum sembuh, kehidupan belum bahagia, masih kere alias miskin, berarti belum tahu
belum mengerti dan belum memahami apa dan bagaimana itu patrap samadhi manunggal jati. Belum mengetahui kemana arah tujuannya patrap samadhi manunggal jati. Kalau sudah mengerti, memahami dan mengetahui, tidak mungkin. Saya katakan, saya pastikan tidak mungkin. Lawang saya sudah membuktikan sendiri dan saya mengalami sendiri. Di sini pentingnya bersungguh-sungguh mengkaji diri tentang apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku. Tentang ilmu pengertian dan ilmu pemahaman serta ilmu pengetahuan terkait apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku sudah saya curahkan tanpa tedeng aling-aling, menggunakan berbagai macam sudut pandang dan bahasa paling sederhana. Tinggal mau menyimaknya di Putra Romo Channel dengan baik apa hanya sekedar nonton. Atau menyimaknya di channel-channel lain yang bagian-bagian videonya dipotong agar supaya durasinya pendek. Semua keputusan ada pada panjenengan sendiri. Saya hanya wayang yang sedang digunakan Maha Suci untuk menunjukkan jalan paling sempurna kepada panjenengan. Selebihnya saya tidak punya kuasa. Selain ini sulit, rumit, dan berat. Praktek menjaga otak kita ketika berpikir, dikarenakan otak kita akan menjadi perkataan kita, itu saja panjenengan belum tentu mampu. Apalagi sampai ke bawahnya. Menjaga kebersihan otak atau pikiran yang tak lain dan tak bukan itu adalah Baitul Makmur, singgasananya Maha Suci pertama. Menjaga kebersihan hati atau batin yang tak lain dan tak bukan itu adalah Baitul Muharram, singgasana keduanya Maha Suci. Menjaga kebersihan kelamin atau syahwat yang tak lain dan tak bukan itu adalah Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis, singgasana ketiganya Maha Suci. Walah, jenengan belum tentu mampu, belum tentu bisa. Tapi, namun hanya diam ketika bersamadhi setelah melakukan patrap. Entah itu patrap samadhi mijil sowan, atau patrap samadhi mijil sampurno, atau patrap samadhi mijil toto lenggah. Di luar patrap samadhi, menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, jangankan alam semesta seisinya. Maha Suci sembunyi dimanapun panjenengan tahu. Kurang apa coba Maha Suci? Kurang apa cinta kasih sayang Maha Suci kepada kita? Gampang sekali. Apapun itu aslinya gampang. Menjadi tidak gampang karena tidak jelas. Menjadi tidak gampang karena tidak jelas. Sudah tidak jelas, tidak pasti pula. Itu yang menjadikan tidak gampang. Aslinya gampang. Apapun itu aslinya gampang. Karena apapun itu hidup yang tak lain dan tak bukan adalah guru sejati kita akan memberikan pencerahan. Tinggal kitanya mau, rela, bersedia, menikmati gerak-geriknya apa enggak. Itu toh. Saya beri motivasi sekali lagi, hati-hati dan bersungguh-sungguhlah. Selama panjenengan manekung atau gembleng, panjenengan sedang berlatih tentang dua hal ini. Kalau panjenengan bersungguh-sungguh melatih diri tentang dua hal ini,
Dalam keadaan apapun panjenengan tahu diri. Dalam keadaan apapun panjenengan tahu diri. Kapan otak panjenengan tahu? Kapan otak panjenengan tahu? Kapan hati panjenengan? Semuanya panjenengan bisa tahu. Dan pilihannya ada pada panjenengan sendiri. Kalau suka, lakukan. Kalau nggak suka, jangan. Itu jelas sekali. Hanya dengan menikmati rasanya kelakuan diri sendiri. Menggunakan kesadaran cinta kasih sayang. Itu jelas sekali. Panjenengan orang Indonesia. Apapun suku panjenengan, panjenengan adalah orang Indonesia. Panjenengan adalah warga NKRI. Maka 99% bahasa yang saya gunakan adalah bahasa NKRI. Dan itu panjenengan menguasai. Kalau sampai kurang mengerti, apalagi sampai tidak mengerti, kurang memahami, apalagi sampai tidak memahami, kurang mengetahui, apalagi sampai tidak mengetahui, kebangetan deh. Kebangetan. Saya baru pulang dari Malaysia kemarin. Orang Malaysia, bahasanya adalah bahasa Melayu. Bahasa Melayu memang sedikit mirip dengan bahasa NKRI jika dibuat pelan. Tapi kalau orang Melayu sedang berbicara, panjenengan tidak akan paham karena mirip-mirip dengan bahasa Inggris. Dan semua orang Melayu di Malaysia yang bertemu dengan saya itu ngerti semua, paham semua. Arti maksudnya apa dan bagaimana itu Wahyu Panjagaib dan Wahyu Pancalaku. Mengetahui semua kemana arah tujuannya Wahyu Panjagaib dan Wahyu Pancalaku. Karena itu mereka benar-benar menerapkan dan tidak mencari yang lain. Selama saya di Malaysia, saya banyak update video tentang keberadaan saya di Malaysia. Semua orang Malaysia yang bersama saya ketika saya di sana, itu tidak ada orang sembarangan. Setidak-tidaknya pejabat negara. Dan beberapa di antaranya pernah jatuh. Dan mereka bisa bangkit lagi hanya dengan mempraktekkan atau mengibadahkan Wahyu Pancagaib menggunakan sikap dan sifatnya Wahyu Pancagaib itu sendiri, yaitu Wahyu Pancalaku atau iman. Dan mereka berhasil. Sebab itu selama saya berada di sana, saya seperti raja. Karena mereka semua mampu memberikan sesuatu kepada saya. Sebab mereka sukses semua. Kesuksesan mereka itu karena mempraktekkan Wahyu Pancagaib, menggunakan sikap dan sifatnya Wahyu Pancagaib itu sendiri, yaitu Wahyu Pancalaku atau iman. Itu yang membuat mereka menjadi sukses kembali. Sebab karena itu mereka tidak tertarik dengan yang lain, tidak memilih dengan yang lain, dan benar-benar mempraktekkan Wahyu Pancagaib menggunakan sikap dan sifatnya. Jadi selama saya berada di Malaysia, itu bahagia banget. Senang banget. Nyaman. Aman. Tidur di apartemen. Setiap saat mereka khawatir kalau saya lapar. Sehingganya setiap orang,
selalu menawari saya makanan, minuman, ayo Bapak kita makan, ayo. Tiap saat ini. Kemanapun saya pergi dikawal. Mirip dengan raja. Isinya jalan-jalan dan jalan-jalan. Walaupun mereka orang-orang negara. Begitu mendapat kabar, mengetahui kabar, saya akan datang ke Malaysia. Sejak itu mereka melepaskan semuanya. Dan selama saya ada di sana, tidak ada satupun yang bekerja atau bertugas. Semua urusan duniawi ditinggalkan. Semuanya melayani saya dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Sebab itu saya sempat menangis ketika sedang kadangan dengan mereka. Dan mereka tidak menganggap saya guru. Mereka menganggap saya bapak atau bagian dari keluarganya. Bahagia, nyaman, dan aman. Semuanya sukses. Dan saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Bahkan ketika sedang dalam perjalanan, satu mobil, ada salah satunya mengalami masalah dalam bisnisnya. Tentang keuangan. Tentang keuangan. Namun seketika itu mendapat telepon dari perbankan bahwa kesulitan itu selesai. Itu saya dengar sendiri teleponnya. Itu saya dengar sendiri teleponnya. Jadi nggak katanya, saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Itu orang Malaysia loh. Masa panjenengan orang NKRI nggak paham, nggak ngerti, nggak tahu bahasa saya. Kalau sampai tidak mengerti, tidak memahami, tidak mengetahui, berarti panjenengan tidak menyimak video pencerahannya dengan baik. Tapi nonton. Dan yang ditonton bukan video-video pencerahan di Putra Romo Channel, melainkan di channel-channel yang lain. Yang videonya sudah diedit, dipotong agar durasinya tidak panjang. Makanya panjenengan bingung. Padahal setiap video itu selalu klimaks, selalu selesai. Tapi panjenengan tetap bingung. Karena apa? Karena yang disimak video yang tidak selesai. Itu dipotong-potong, diedit itu tadi. Wah, nggak luar biasa. Mirip dengan seorang raja. Karena Malaysia adalah negara kerajaan, bukan negara kepresidenan. Saya diperlakukan benar-benar seperti raja. Saya bahagia, saya nyaman, dan saya aman selama di sana. Namun itu saya tinggalkan. Sebelum berangkat, saya sempat update. Kalau mau lebih, keluarlah dari zona aman atau nyaman. Dan contohnya, saya meninggalkan Malaysia ke Indonesia. Itu adalah kelakuan saya keluar dari zona aman atau nyaman. Saya memilih di sini. Unik kan? Jadi video-video kadangan selama saya berada di Malaysia itu hanya klarifikasi, bukan pertanyaan karena tidak tahu. Bukan pertanyaan karena tidak paham. Bukan pertanyaan karena tidak mengerti. Melainkan klarifikasi tentang apa yang mereka praktekkan.
Luar biasa, Pak. Masa iya orang NKRI kalah sama orang Malaysia? Kenapa mereka bisa seperti itu? Satu, mereka tidak gampang percaya dengan apa yang saya sampaikan. Tidak mudah tertarik, apalagi langsung ujuk-ujuk mengambil keputusan manekung gembleng. Mereka tidak seperti itu. Mereka simak lebih dulu. Baik-baik. Diulang-ulang. Satu video itu hingga puluhan kali disimak. Saking pengen taunya bener nggak sih orang ini. Itu caranya mereka seperti itu. Jadi begitu melihat video saya enggak langsung tertarik gitu, enggak. Langsung percaya itu enggak. Mereka simak dulu baik-baik. Nah, karena mereka menyimaknya dengan baik tanpa bertanya, Pak Web mohon izin, Pak Web mohon kerelaannya, saya mau praktek, yang dipraktekkan apa saja, itu enggak seperti itu. Karena dia paham. Artinya tahu mana video praktek, mana video ilmu pengertian, pemahaman pengetahuan, itu tahu. Setelah mereka ngerti, paham, tahu, baru mereka menghafal dan praktek. Prakteknya sesuai petunjuk yang saya berikan. Ini kan. Nah, panjenengan nyimak nonton satu video sudah sibuk. Wah, ini bener ini. Ini baru hebat ini, ada gaib-gaibnya. Padahal baru nonton satu video, itu pun di skip-skip, itu pun sambil buat kopi. Nonton video saya, wah kurang asik ini karena nggak ada kopi. Ditinggal nih, tinggal buat kopi sana. Tapi videonya kan berjalan terus. Selesai buat kopi, ngomong apa ini Pak Web? Nggak tahu kan waktu ngomong ditinggal buat kopi. Nah, itu loh caranya orang NKRI. Makanya banyak yang bingung. Tapi saya lebih memilih di sini daripada sebagai raja di Malaysia. Berani panjenengan mengambil keputusan seperti itu. Bahkan ada di beberapa di antaranya itu saya layani manunggal jati di Malaysia. Karena apa yang mereka lakukan layak untuk itu gitu loh. Itu saya eksekusi di sana tanpa harus datang ke sini. Lah kok orang NKRI ya, nyimak bahasa NKRI bingung kan, unik tuh. Nggak paham, itu unik. Yang masih dalam laku murni menuju suci. Setelah menyelesaikan 3 level, mereka praktek berusaha menjaga kebersihan otak atau pikiran, menjaga kebersihan hati atau batin, menjaga kebersihan kelamin atau syahwat. Terus itu yang mereka perjuangkan. Sambil melakukan level 1 sebelum tidur, level 2 sesudah tidur. Sewaktu-waktu merasa tidak nyaman, merasa bersalah, level 2 dilakukan. Padahal saya nggak pernah ngomong gitu, nggak nyuruh. Tapi mereka lakukan seperti itu karena mereka paham. Menyimaknya dengan jalan, mereka paham apa yang harus dilakukan. Selama laku murni menuju suci, apa yang harus dilakukan itu mereka ngerti, mereka paham, mereka tahu. Tanpa saya suruh. Karena ilmu pengertian, pemahaman, dan pengetahuan sudah semua gitu loh. Sudah semua. Yang sudah selesai manekung, yang sudah selesai gembleng, dalam keadaan laku suci menuju kelanggengan, mereka konsekuen diam ketika bersamadhi setelah melakukan patrap. Di luar patrap samadhi, mengalami apapun, menghadapi apapun, nikmati rasa dengan kesadaran cinta kasih. Hanya itu yang mereka lakukan. Semua bisnisnya, semua pekerjaannya tidak ada satupun yang bermasalah. Malah semakin berkembang, dan bisa membagikan kepada tetangga-tetangganya. Apa nggak hebat itu coba? Padahal saya nggak pernah menyuruh mereka. Loh, bertemu aja baru itu. Yang ketemu kan yang sudah menekung aja. Dan mereka yang datang ke sini. Sudah kesuksesannya bertambah dan punya kesadaran untuk berbagi kebahagiaan kepada tetangga-tetangganya. Tetangga-tetangganya yang menerima pembagian kebahagiaan itu
penasaran kamu itu belajar apa, kok bisa mencapai sukses, dibimbing ke Wahyu Pancagaya. Dengan caranya mereka sendiri. Saya nggak ngajarin tentang itu. Apa nggak luar biasa? Bahkan diantaranya, saking bahagianya kedatangan dengan saya. Saya diberi kenang-kenangan cincin. Panjenengan mau tahu berapa harganya cincin ini? 70 juta, Mas. Ada suratnya ini. 70 juta. Ini kenang-kenangan saking bahagianya saya datang ke Malaysia. Nah, ini dapat mobil satu, Mas, cincin ini tuh. Mobil satu. Mobil second satu ini. Apa jangan cobanya dengan gimana itu? Itu karena apa? Hanya diam ketika bersamadhi setelah melakukan patrap. Di luar patrap samadhi, menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Apapun itu dia tahu. Kapan dia berego dia tahu, kapan tidak berego dia tahu. Jadi tinggal praktek, tinggal lakukan. Apa yang disukai lakukan, apa yang tidak cocok tidak dilakukan. Sesederhana itu loh, Mas. Masa kita orang NKRI dan bahasa saya bahasa NKRI kok bingung itu kan, berarti nggak nyimak itu, nonton tok itu. Iya. Ya, ada pejabat penting yang tidak bisa datang ke sini karena urusannya dengan sultan. Jadi semua yang ikut saya di video itu bukan orang sembarangan semua. Bukan orang sembarangan. Jadi setiap hari itu isinya jalan-jalan, happy-happy, makan-makan. Yang bayar itu gantian, rebutan. Hari ini saya yang bayar, hari ini saya yang bayar. Oh, Mas, nanti bingung saya di sana. Nanti bingung. Dan kenyamanan itu, zona nyaman itu saya tinggalkan loh. Saya lebih memilih berada di sini dengan pusing, bingung, bengok-bengok, nanti entek suaranya. Milih ini. Ada beberapa lagi yang menginginkan saya karena belum bisa datang ke sini. Di sana karena di sana ada aturan baru yang rumit tentang paspor ke luar negara. Ternyata Malaysia itu terdiri dari beberapa negara dan itu berbeda-beda pemerintahannya. Nggak bisa datang menemui saya karena paspornya tidak lengkap. Bahkan yang Manekung kemarin, yang namanya Ji, tukang lukis itu, ternyata itu pelukis ternama di sana. Di sini kayak orang di sana itu pelukis ternama. Paham nggih? Hanya dengan diam ketika bersamadhi setelah melakukan patrap. Di luar patrap samadhi, menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup untuk yang sedang laku suci menuju kelanggengan, bisa seperti kadang kita di Malaysia. Untuk yang masih dalam tahapan laku suci, laku murni menuju suci, hanya dengan kunci the power level 1, kunci the power level 2, kunci the power level 3. Tapi mengerti dan memahami arti maksudnya kunci the power level 1. Mengetahui kemana arah tujuannya kunci the power level 1. Mengerti memahami arti maksudnya kunci the power level 2. Dan mengetahui kemana arah tujuannya kunci the power level 2. Mengerti dan memahami apa arti maksudnya kunci the power level 3. Serta mengetahui kemana arah tujuannya
kunci depower level 3 bisa seperti para kadang kita di Malaysia. Hanya sebatas itu tok. Jadi kadang kita di Malaysia yang masih dalam tahapan laku murni menuju suci, mengetahui kadang lainnya sedang melakukan patrap samadhi manunggal jati, enggak tertarik, Mas. Enggak tertarik. Dia tetap konsekuen di posisinya. Dan semuanya luar biasa semua. Luar biasa. Masa iya kita orang Indonesia kok tidak bisa? Lawang pencerahannya menggunakan bahasa Indonesia yang paling sederhana. Orang Malaysia yang sulit, yang susah berbahasa Indonesia saja bisa. Itu detail, Mas. Makanya orang luar negeri itu minim, bertanya itu minim. Karena apa? Karena mengerti, memahami, dan mengetahui. Disebabkan bersedia menyimak terlebih dulu dengan baik. Jadi setiap ruangan itu ada TV seperti ini. Setiap ruangan. Misalkan punya kamar 5, setiap kamar ada TV-nya seperti ini. Tidak di rumah pribadi, tidak di apartemen. Sampai di dapur itu ada TV-nya. Dan saya melihatnya, semua TV yang hidup itu tadi, video saya. TV yang di dapur, di kamar, di ruang, semuanya itu video saya. Saking apanya? Saking penasarannya bener enggak sih Bang dan Bagu itu. Disimak baik-baik. Sambil nyimak ada yang nangis, ada yang tertawa sambil dengerin. Nah, cara gitu. Padahal mereka orang sibuk semua loh, Mas. Jadi kalau berangkat kerja itu jam 4 pagi. Setelah sholat subuh itu langsung berangkat kerja. Pulangnya nanti jam 7 pagi. Saking sibuknya kan. Tapi kenapa bisa mengerti, memahami, dan mengetahui pencerahan-pencerahan dari saya? Karena mereka menyimaknya sungguh-sungguh. Sampai di mobil ketika jalan sedang macet, itu yang diputar video saya di mobil itu. Nyimak sambil macet kan, jalannya macet kan. Nyimak video saya di jalan. Nah nanti kalau ada satu kadang di sana gitu ya, bertanya, kok saya ngalami ini. Nah, sama kadang yang satu itu dikirimi link video saya, buka video ini. Lihat. Itu saya lihat dengan mata kepala saya sendiri loh, Mas. Link video saya yang dia maksud itu dikirim. Nanti di sana disimak. Saking kepengennya bisa. Sampai segitunya mereka. Saking kepengennya bisa. Karena mereka mengetahui, menyadari bahwa ini adalah kebaikan. Sebab itu dikhususkan karena dia tahu kan ini kebaikan. Maka dikhususkan dan disimak baik-baik. Lalu dipraktekkan sesuai petunjuknya gitu, tidak keluar dari petunjuknya. Konsekuen mereka. Dan ada juga yang baru. Yang baru ada di sana. Baru menghafal kunci, baru menghafal paweling itu ada. Sampai nangis-nangis mereka. Karena apa? Karena sedang mengalami jatuh usahanya. Banyak hutang di sana sini. Saya mohon maaf Pak Web, saya belum bisa datang ke Indonesia. Karena pengurusan paspornya tidak bisa. Tidak diizinkan. Boleh keluar Malaysia, meninggalkan Malaysia menuju negara-negara lain, tapi hutangnya harus lunas dulu. Itu merupakan salah satu persyaratan pembuatan paspor.
Jadi selama hutangnya belum lunas kan dia belum bisa datang ke Indonesia, ke pesantren ini. Ada yang seperti itu. Tapi kadang yang lainnya itu ngasih support terus, disupport. Hafalkan terus. Kami sudah membuktikan. Kamu lihat kami ini sudah membuktikan. Ayo, tidak ada cara lain. Ini kebajikan, ini kebaikan, ini kesadaran cinta kasih sayang hidup. Kalau kamu memang benar-benar ingin bangkit dari usaha, lakukan ini. Nggak ada cara lain. Kami sudah membuktikan. Kami semua sudah membuktikan. Itu supportnya mereka. Seperti itu loh kerjasamanya mereka. Kadangannya mereka itu seperti. Ya, coba kalau kita maido menghakimi, ngomong kamu usahanya main-main ya jatuh, ya, kapok soalnya. Kalau kita kan gitu. Di sana enggak seperti itu. Nggak berhenti di situ. Tidak berhenti di situ. Selain dibimbing menuju wahyu panca gaib dan wahyu panca laku, beban hidupnya itu ditanggung. Jadi para kadang yang sudah sukses ini tadi, sudah membuktikan wahyu panca gaib ini tadi, urunan. Ayo, gunakan seluruh waktumu untuk mengkaji diri dengan wahyu panca gaib ini. Kebutuhanmu saya tanggung. Gentian itu. Ini saya menyaksikan dengan kepala saya sendiri loh ya. Nggak katanya. Cara mereka seperti itu. Makanya saya sampai nangis gitu loh. Melihat semua itu saya sampai meneteskan air mata. Nangis bahagia bukan nangis sedih. Terenyuh gitu loh. Sampai segininya mereka gitu loh. Ya. Untuk menjadi putra kekudangannya Romo sampai segitunya mereka. Itu karena mereka ngerti, paham apa arti maksudnya wahyu panca gaib dan wahyu panca laku dan mengetahui kemana arah tujuannya wahyu panca gaib dan wahyu panca laku. Sehingga mereka tidak ada keraguan sedikit pun. Dan Romo memberikan kesaksian-kesaksian di situ. Memberikan panguwasa, memberikan wicaksono di situ. Keagamaan orang Malaysia, orang Indonesia nggak ada apa-apanya. Ya. Religius banget itu orang Malaysia itu. Tapi dengan itu mereka tidak mendapatkan bukti apa-apa. Dengan wahyu panca gaib mereka mendapatkan bukti-bukti real, nyata semuanya. Makanya mereka, wow, luar biasa sekali. Salut. Andai orang Indonesia seperti itu, wow. Mungkin tiap hari itu banyak para kadang yang nganteri saya rokok. Lah udah sukses semua. Ngerti dan memahami apa arti maksudnya serta mengetahui kemana arah tujuannya kan? Maka kadangan kita malam ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih dan tercerahkan kita semuanya ya. Nah itu kan perempuan ya, jenengan perempuan apa laki-laki Pak? Nah, perempuan. Kok sampai ada yang bertanya, perkaranya itu Pak Web saya seorang wanita, diizinkan enggak? Kan lucu gitu loh. Bertanya seperti itu kan lucu. Mbok videonya siapa sih disimak nih?